Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Yudi Febrianda selaku dosen pembimbing mata kuliah fikih dan kepada teman-teman audiens sekalian. Tak lupa juga kita kirimkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan hadir dalam pertemuan diskusi kita pada kali ini meskipun masih dalam keadaan online. Kemudian saya mohon izin untuk membuka presentasi kita pada kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan presentasi kita pada kali ini akan disampaikan oleh kelompok 10 yang mana saya sendiri atas nama Ririn Aisyah selaku moderator dan pemateri pertama, kemudian rekan saya Rina Agustina selaku pemateri kedua. Sebelum kita masuk ke dalam materi pengurusan jenazah, ada hadis dari riwayah Muslim yang mengatakan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Yang pertama adalah ketika bertemu ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian yang kedua, ketika diundang maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila dimintai nasihat berilah nasihat kepadanya. Dan yang keempat, apabila dia bersin lalu memuji Allah dengan membaca alhamdulillah, kemudian doakanlah dia dengan membaca yarhakumullah. Yang kelima, apabila dia sakit jenguklah dia. Dan yang keenam, apabila dia meninggal dunia iringilah jenazahnya. Hadis riwayah Muslim. Jadi pembahasan yang akan kita bahas di sini ada 5. Yang pertama pengertian jenazah, yang kedua memandikan, yang ketiga mengkafani, dan yang keempat mensolatkan, yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Baik, agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi dan menghargai, menghormati orang-orang yang telah dahulu menghadap kepada Allah. Nah, orang-orang yang telah meninggal dunia ini mendapat perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup. Contohnya adalah penyelenggaraan jenazah. Jadi penyelenggaraan jenazah itu adalah bentuk perhatian khusus yang diberikan oleh umat muslim yang masih hidup kepada orang-orang yang telah dahulu atau orang-orang yang telah meninggal dunia. Kemudian hukum asal dari penyelenggaraan jenazah ini sendiri adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu memiliki arti kewajiban ini dibebankan oleh seluruh mukallaf yang ada di tempat itu, tetapi jika telah dilakukan oleh sebagian mukallaf, maka telah gugurlah dosa seluruh mukallaf itu. Nah, jadi pembagian penyelenggaraan jenazah itu sendiri ada 4. Yang pertama, memandikan jenazah, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat menguburkan jenazah. Untuk pembahasan pertama, kita bahas tentang pengertian jenazah. Jadi jenazah itu berasal dari bahasa Arab dari kata janadaha yang berarti tubuh mayat dan janada yang berarti menutupi. Jadi secara umum kata jenazah itu artinya adalah tubuh mayat yang tertutupi. Secara istilah, jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan berpisah antara roh dan jasadnya. Itu pengertian jenazah. Kemudian kita masuk kepada poin kedua yaitu memandikan jenazah. Setiap orang muslim yang telah meninggal dunia wajib dimandikan, kecuali kepada orang-orang yang beruntung dan mendapatkan kematian syahid, maka jasad-jasad mereka tidak wajib untuk dimandikan. Dan untuk hukum memandikan jenazah itu sendiri sama hukumnya yaitu fardu kifayah. Kemudian untuk kewajiban memandikan jenazah itu sendiri juga terdapat dalam dalil atau hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang orang yang jatuh dari kendaraannya lalu mati. Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Orang-orang yang utama memandikan jenazah, yang pertama untuk mayat laki-laki diutamakan kepada sesama lelaki dan kepada orang-orang yang telah diwasiatkannya, juga kepada mahramnya seperti istrinya. Kemudian untuk mayat perempuan begitu juga kepada sesama perempuan seperti ibunya, neneknya, keluarga terdekatnya yang sesama perempuan, dan mahramnya yaitu suaminya. Kemudian untuk mayat anak-anak, jika mayat anak laki-laki boleh dimandikan oleh perempuan, dan sebaliknya jika mayat anak perempuan boleh dimandikan oleh laki-laki. Kemudian ada satu kondisi di mana di suatu daerah telah meninggal seorang perempuan dan di daerah itu dia tidak punya suami dan di daerah itu hanya memiliki laki-laki. Maksudnya di suatu daerah ada seorang wanita meninggal dunia yang tidak mempunyai suami dan daerah itu tidak mempunyai wanita lain, hanya mempunyai laki-laki. Dan sebaliknya, maka mayat itu tidak dimandikan melainkan hanya ditayamumkan dengan menggunakan sarung tangan.
Itu untuk orang-orang yang utama dalam memandikan jenazah. Kemudian ada syarat-syarat bagi yang memandikan jenazah. Yang pertama yaitu muslim, baligh dan berakal. Yang kedua berniat memandikan jenazah. Yang pastinya niat di sini pastinya hanyalah murni dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan ada tujuan lain dan iming-iming yang lain. Kemudian syarat yang ketiga adalah jujur dan soleh, dan syarat yang keempat adalah amanah dan terpercaya. Di sini seseorang yang memandikan seorang jenazah haruslah seorang yang amanah dan mengetahui hukum serta tata cara memandikan seorang jenazah sesuai dengan sunnah. Amanah dan terpercaya, orang itu bisa menjaga aib-aib yang ada pada si jenazah. Nah, ada juga beberapa mayat yang wajib untuk dimandikan. Kata kuncinya adalah wajib untuk dimandikan. Yang pertama adalah seorang mayat itu adalah seorang muslim, bukan seorang kafir. Yang kedua, mayat itu bukan bayi yang keguguran. Yang ketiga, ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. Dan yang keempat, si mayat itu bukan dalam keadaan mati syahid. Seperti yang tadi sudah dibilang, bahwa setiap mayat itu wajib dimandikan kecuali orang-orang yang mati syahid. Dan selanjutnya ada persiapan alat mandi untuk jenazah. Ada beberapa persiapannya, seperti tempatnya dalam keadaan tertutup agar aurat dan aib si jenazah tidak dilihat oleh khalayak ramai. Kemudian ada air bersih secukupnya, ada sabun, air kapur barus dan wewangian. Kemudian sarung tangan untuk melapisi tangan dalam memandikan, potongan dan gulungan kain-kain kecil dan kain basahan, handuk dan lain-lainnya. Kemudian ada tata cara memandikan jenazah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan perlengkapan mandinya si jenazah yang tadi sudah disebutkan. Kemudian siapkan kain penutup dan ganti basahan si jenazah. Nah, selanjutnya kita tuh harus memandikan jenazah dalam ruangan yang tertutup agar aib si jenazah atau aurat si jenazah juga tidak terekspos pada khalayak ramai. Lalu kita sebagai orang-orang yang memandikan jenazah harus menggunakan sarung tangan untuk membersihkan kotoran dan najis yang ada pada si jenazah. Kita harus meninggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir dan masuk ke dalam telinga atau lubang-lubang yang ada di kepalanya. Kemudian kita membasuh jenazah itu mulai dari bagian kanan ke kiri sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jika sarung tangan yang pertama tadi kita pakai sudah mengenai kotoran dan najis, maka gantilah sarung tangan lagi dengan sarung tangan yang baru dan yang bersih, lalu tekan perutnya sehingga membersihkan kotoran-kotoran yang belum sempat terkeluarkan ketika si jenazah masih dalam keadaan hidup. Dan kemudian siramkan si jenazah menggunakan air sabun mulai dari kanan ke kiri, dan terakhir bilas dengan air wewangian. Dan perlakukan mayat itu dengan lembut dengan membalikkan badannya. Yang pertama menghadap kiblat, kemudian untuk yang kedua membelakangi kiblat. Dan sunnah dalam memandikan jenazah itu memang dalam 3 kali basuhan, maksudnya dalam ganjil siraman. Namun yang wajib dilakukan adalah cukup dalam 1 kali. Jadi sunnah dalam ganjil dan wajib dalam 1 kali siraman. Kemudian jika keluar najis dan mengenai badan si mayat, maka wajib untuk mandikan kembali. Tapi jika najis itu cuma mengenai kain kafannya, cukup dibersihkan atau diganti dengan kain kafan yang baru. Bagi jenazah wanita, biarkan rambutnya terulur, kemudian bersihkan, lalu keringkan dan kemudian dijalin atau dikepang. Kemudian keringkan tubuh jenazah agar tak membasahi kain kafan. Dan setelah selesai mandi dan setelah kering, maka berilah si jenazah dengan wewangian seperti air kapur barus dan daun bidara yang materialnya tanpa alkohol. Jadi setelah jenazah selesai mandi, berilah wewangian agar jenazah siap dan layak untuk bertemu dengan sang penciptanya.
Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pengertian jenazah dan memandikan jenazah. Selanjutnya materi tentang mengkafani jenazah, mensolatkan dan menguburkan jenazah akan dibahas oleh rekan saya, Rina Agustina. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Ririn Aisyah, yakni C. Mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardu kifayah. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah yaitu: yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaklah kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh mayat. 2. Kain kafan hendaklah berwarna putih. 3. Jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaklah 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan yaitu 5 lapis. 4. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus dan mengkafani jenazah, kain kafan hendaklah diberi wangi-wangian terlebih dahulu. 5. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Adapun tata cara mengkafani jenazah sebagai berikut. Yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Selanjutnya, tutuplah lubang-lubang seperti hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Yang keenam yaitu jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan kecuali sekadar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang ada. Mensolatkan jenazah. Menurut ijma' ulama, hukum penyelenggaraan sholat jenazah adalah fardu kifayah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Sholatilah orang yang meninggal dunia di antara kamu." Selanjutnya yaitu orang paling utama untuk melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama yaitu orang yang diwariskan si mayat dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. Yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat itu. Yang ketiga, orang tua si mayat dan seterusnya ke atas. Yang keempat, anak-anak si mayat dan seterusnya ke bawah. Yang kelima, keluarga terdekat. Dan yang keenam yaitu kaum muslimin seluruhnya. Adapun rukun sholat jenazah yaitu yang pertama, berniat mensolatkan jenazah. Yang kedua, takbir 4 kali. Yang ketiga, berdiri bagi yang puasa. Adapun tata cara melakukan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat sholat jenazah. Niat sholat jenazah dilakukan dalam hati serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdiri sejajar dengan kepala si mayat jika mayatnya laki-laki. Sedangkan mayat perempuan, imam harus berdiri di tengah-tengah sejajar pusat si mayat. Kemudian, tata caranya yang pertama, takbir pertama dimulai dengan mengangkat kedua tangan dan membaca Al-Fatihah. Selanjutnya, takbir kedua yaitu dengan cara membaca sholawat. Takbir ketiga dengan membaca doa untuk si mayit, serta takbir keempat diam sejenak dan lalu mendoakan si mayit. Kemudian menguburkan jenazah. Adapun tata cara menguburkan jenazah sebagai berikut. 1. Masukkanlah mayat dari arah kakinya jika tidak ada kesulitan. 2. Bagi mayat perempuan ketika menguburkan disunahkan ditirai dengan kain. 3. Bagi mayat perempuan yang memasukkan ke dalam kuburan hendaklah muhrimnya.
Keempat, letakkan mayit di lahat dengan posisi miring ke kanan dan mukanya menghadap ke kiblat. Rapatkan ke dinding kuburan supaya tidak bergeser dan berikan bantalan di bagian belakang dengan gumpalan tanah agar tidak terbalik ke belakang. 5. Letakkan si mayat di dalam kuburan dengan membaca doa dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Yang keenam, lepaskan ikatan kain kafan di bagian kepala dan kaki mayat. Ketujuh, setelah selesai meletakkan mayat di dalam kuburan, terlebih dahulu mayat ditutup dengan kabin atau kepingan-kepingan tanah atau papan. 8. Disunahkan sebelum menimbun kuburan, meletakkan 3 genggam tanah pada bagian kepala, pinggang, dan kaki. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rina Agustina yang telah menyampaikan materi tentang mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Semoga dapat kita pahami dan dapat menambah wawasan kita masing-masing. Nah, untuk teman-teman audiens yang memiliki keraguan atau mempunyai pertanyaan yang ingin dipertanyakan, silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom yang telah disediakan dan bisa kita diskusikan bersama-sama. Untuk terakhir kali dan untuk penutupnya, maksud saya selaku moderator mewakili anggota kelompok memohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.